Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَحِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Allahu Akbar. Subhanakallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbighfir li warhamni. Allahu Akbar. Subhanakallah Rabbana wa bihamdika. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa
wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun a'idin wal a'idat rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan iman Islam dan kemampuan untuk kita mensyiarkan dinul Islam, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan salat Idul Adha. Hadirin aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah. Pesan singkat pada kesempatan khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini mengawali dengan ayat yang tadi dibacakan pada rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan Ibrahim diuji oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bikalimat, dengan kalimat-kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat di situ adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atammahun. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtala, yaitu adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu kita ketahui para aidin wal aidat, para nabi Allah, para anbiya tidak luput dari ujian-ujian yang begitu berat. Mereka adalah manusia biasa, namun mereka juga adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam salah satu hadis At-Tirmizi, Rasulullah menyebutkan asyaddun nas al-bala al-anbiya. Yang paling berat di antara manusia itu al-bala, ujian, yakni al-anbiya, yaitu para nabi. Sumal amsalu fal amsal, kemudian semisalnya dan semisalnya. Maksudnya di antara golongan-golongan para nabi yang lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis selanjutnya adalah yubtalan nasu ala qadri dinihim. Maka manusia itu akan diuji sesuai kadar dinihim, agamanya. Yang dimaksud din ini adalah imannya. Jadi seseorang manusia itu tidak luput akan diuji berdasarkan kondisi keimanannya. Faman sahuna dinuhu asyaddu balauhu. Barang siapa yang dia memiliki imannya itu kuat, meningkat imannya, maka Allah akan uji dengan
ujian yang begitu berat. Jadi seseorang ketika dia menikmati ibadahnya, menikmati keimanannya, maka Allah juga akan berikan lebih dari tingkat keimanannya itu. Apakah dia mampu melewati standar keimanannya atau malah jatuh? Kemudian waman dha'ufa dinahu dha'ufa balauhu. Dan seseorang akan diuji berdasarkan lemahnya iman. Jika imannya sedang lemah, maka akan diuji dengan kadar kelemahan imannya. Tidak diuji dengan dia imannya lemah dengan ujian yang begitu dahsyat, yang begitu berat. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innar rajula, dan seseorang itu liyusibahul bala, akan ditimpakan sebuah ujian hatta yamusa fin nasi ma'alaihi khati'ah, hingga seseorang manusia itu ketika ditimpakan sebuah ujian berat akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Maka pada kesempatan Idul Adha yang singkat ini, ketika seseorang hingga saat ini, detik ini, diberikan sebuah ujian, baik ujiannya itu ringan, baik itu berat, maka tekankan pada jiwa kita, pada diri kita, bahwa semua ujian yang melanda pada diri kita itu adalah bagian yang Allah uji kepada seseorang untuk menghapus dari segala dosa-dosanya. Dari segala dosa-dosanya. Kita hanya ringan. Tadi disebutkan para nabi begitu berat. Dan pada kesempatan hari ini, mari kita simak rangkaian-rangkaian ujian yang begitu berat yang dialami oleh Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah ujian terberat adalah dari keluarga, yakni Ibrahim alaihissalam dihadapkan dengan sosok ayahanda tercinta yang berbeda akidah dengannya, yakni seorang ayah yang menjadi panutan anaknya ternyata dia adalah pembuat patung, yaitu menyembah berhala. Maka tatkala ujian itu sangat berat, ayahandanya seorang pembuat patung dan sekaligus penyembah patung, maka salah satu itikat yang paling kuat dari Ibrahim alaihissalam yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak ayahandanya. Diungkapkan di Quran surah Maryam di ayat yang ke-42. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la tasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahandanya, dan ini perkataan yang sangat halus. Maka ketika seorang anak ketika ingin menasehati ayahandanya, maka kalimat yang paling terbaik itu adalah jangan langsung memarahi atau mengatakan sesuatu yang kasar. Pilihlah kata-kata yang halus. Maka kalimat yang dipilih oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya dengan kalimat ya abati. Abad ini adalah panggilan paling halus, panggilan paling sayang. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam? Ya abati lima ta'budu, kenapa engkau menyembah mala tasma', sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsir, dan tidak mampu untuk melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak mampu untuk menolong dari segala sesuatu. Jadi sesuatu, yakni berhala itu, patung itu, dia dibuat sendiri, dijual bahkan untuk diberikan atau dijual kepada penduduk, kemudian disembah, dan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Mau dipukul, mau dihancurkan, itu mereka tidak buat berapa-apa. Berhala itu tidak mampu memiliki kekuatan itu. Tapi kenapa engkau sembah? Maka jawaban ayahnya yang begitu menyakitkan perasaan Ibrahim alaihissalam di ayat yang ke-46-nya, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahnya hendaknya berkata kepada Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhanku wahai Ibrahim? Anak-anak tidak ada yang ngobrol. Kalau tidak ngobrol di bawah. Ketika khutbah tidak ada yang ngobrol. Simak, dengarkan, mendapatkan pelajaran.
la illam tantahi la arjumannaka wahzurni maliya. Jika engkau tidak mampu atau tidak mau berhenti, kata ayahnya, engkau akan aku rajam dan engkau akan aku usir dengan begitu yang lama. Begitu berat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam oleh ayahandanya sendiri, dia akan dirajam. Dirajam di sini bisa jadi dilemparin batu, dipukulin dan sebagainya, dan yang paling terberat adalah diusir dari rumahnya. Dan itu terjadi. Ujian pertama Ibrahim alaihissalam diusir oleh ayahandanya sendiri. Kemudian ujian yang kedua yang dilalui oleh Khalilullah, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yakni dibakar hidup-hidup. Dan kita ketahui kisahnya. Ibrahim alaihissalam adalah tidak menyukai persembahan-persembahan atau peribadatan kaumnya. Maka suatu momentum ketika kaumnya melaksanakan pesta, maka Ibrahim menghancurkan patung-patung yang berada di sebuah tempat pemujaan dan menyisakan satu patung yang besar. Maka singkat cerita bahwa kaumnya sangat marah, dan diketahui bahwa orang atau seorang yang tidak menyukai penyembahan kaumnya itu adalah sosok Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam diseret dan ditarik dan didakwa oleh kaumnya, walaupun sekali lagi kaumnya itu ketika berdebat itu kalah. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami atau Tuhan-Tuhan kami? Maka jawaban Ibrahim dengan logika yang sangat cerdas. Bukannya berbohong, tapi ini logika. Bukankah kamu lihat bahwa ada suatu patung besar yang membawa kampak? Itulah yang menghancurkan patung-patung yang di sampingnya. Maka orang-orang di sekitarnya menjawab dengan jawaban dengan nalar mereka. Berpikirnya memang cerdas orang-orang itu. Memang benar bahwa kepada jawaban kepada Ibrahim menyampaikan, wahai Ibrahim, apakah kamu bodoh? Patung-patung yang besar itu atau patung besar itu tidak mungkin dia bergerak, tidak mungkin dia menghancurkan, memukulkan kampaknya dengan gerakannya dan menghancurkan patung-patung yang di bawahnya. Maka jawaban cerdas dan mendiamkan kaum-kaum kufar pada saat itu. Engkau tahu dan engkau sangat cerdas jawaban itu, bahwa patung yang besar itu tidak mungkin menghancurkan patung-patung yang kecil dan tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kenapa engkau bersembah? Kenapa engkau meminta sesuatu padanya? Sejenak hening orang-orang pada saat itu. Memang jawaban Ibrahim memang benar bahwa patung itu tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi kenapa kita sembah? Tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi karena kesombongan dan salah satu dalam hatinya itu kedengkian, hidayah itu tertutup. Maka apa yang dilakukan oleh mereka semua kaumnya, menyeret Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suatu siksaan yang tidak ada siksaan terberat pada saat itu adalah dibakar hidup-hidup. Namun apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung kebenaran. Allah selamatkan Ibrahim dari bara api yang begitu menyala-nyala. Itu ujian terberat bagi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ujian yang ketiga adalah menghadapi raja yang zalim. Ketika diasingkan oleh kaumnya, diusir oleh ayahnya, maka Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah pergi menuju negeri yang disebutkan di situ negeri Mesir ya. Maka ada suatu peristiwa yang membuat Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya tertahan. Diketahui bersama, raja yang zalim itu, jika ada seseorang yang membawa pasangan yang sangat cantik, maka raja ini akan mengambil pasangan yang cantik ini atau istrinya ini dan membunuh suaminya. Jadi kalau dia mengakui dia adalah istrinya, maka Ibrahim akan dibunuh. Maka apa yang terjadi? Ini adalah cara berpikir untuk dalam kemaslahatan ya. Bukannya berbohong, tapi memang disebutkan dalam riwayat-riwayat Nabi Ibrahim disebutkan berbohong dalam kemaslahatan itu 3 kali. Yang tadi pertama dalam hal berdebat, yang kedua adalah ini. Maka ketika ditanya, wahai pasangan,
siapa ini? Ya, maka disebutkan bahwa Sarah adalah saudariku. Yang dimaksud adalah saudara seiman, yaitu pasangannya dalam hati, ya, supaya tidak menjadikan Ibrahim itu ditawan dan dibunuh. Itu ujian sangat berat. Kemudian Sarah ditawan, dan kita ketahui ketika seorang raja itu ingin menjamah Sarah, selama berkali-kali kondisinya menjadi lemah dan lumpuh. Dijamah tidak berhasil, ulangi lagi tidak berhasil, sehingga menyampaikan bahwa Sarah ini adalah wanita penyihir. Wanita penyihir. Akhirnya dilepaskan dan diberikan hadiah, yakni seorang budak bernama Hajar. Itulah kisah yang sudah kita ketahui bersama, bahwa akhirnya Hajar diperintahkan oleh istrinya yaitu Sarah untuk dinikahi. Karena perjuangan begitu yang berat. Diketahui bahwa Sarah dan Ibrahim sudah menikah dengan begitu lama, belum dikaruniai anak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aidin wal aidan. Selanjutnya ujian yang paling terberat ketika Ibrahim dan Sarah tidak mempunyai anak, namun pada istri yang kedua yaitu Hajar, Allah anugerahkan anak yang bernama Ismail. Fabassaruhu bigulamin halim. Maka kami kabarkan gembira kepadanya, siapa? Ibrahim dan juga istrinya yang Hajar, yaitu bigulamin halim, yaitu seorang anak yang penyabar, seorang anak yang lembut. Maka apa yang terjadi? Ujian yang terberat bagi Ibrahim alaihissalam adalah meninggalkan istri dan anaknya dalam kondisi yang masih kecil, yang masih bayi. Disebutkan di Quran surah Ibrahim ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allakum tashkurun. Ini pesan yang sangat mendalam pada kesempatan ujian terberat ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah seorang anak, yaitu anak yang masih kecil, yang masih bayi, dan Allah perintahkan istri dan anaknya ditempatkan di sebuah tempat yang ini tidak berpenghuni, tanahnya tandus, dan tidak ada segala macam apapun kehidupan. Singkat ceritanya, dan kita ketahui bersama, sosok istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Hajar ini mempertanyakan kepada Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami berdua dalam kondisi seperti ini, di tempat ini yang tidak ada apapun kondisinya? Nabi Ibrahim tidak menjawab sedikit pun. Diam. Begitu berat. Bayangkan saja Pak, seorang suami meninggalkan istrinya yang dicintainya, dan begitu pun anaknya yang memang diidam-idamkan ingin punya anak, tapi malah disuruh diungsikan di sebuah tempat yang tidak ada orang siapapun. Bagaimana juga seorang istri ketika seorang suami memerintahkan untuk mengasingkan diri di suatu tempat, misalkan di tempat hutan ataupun di tempat yang begitu gersang, kosong, tidak ada penghuni, maka apa yang dilakukan oleh seorang istri? Di ujung ceritanya bahwa seorang istri bertanya, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim hanya menganggukkan kepala, na'am. Jika benar inilah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Singkat ceritanya, bahwa Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan juga anaknya yaitu Ismail di sebuah kota yang sekarang adalah negeri yang penuh diberkahi, Mekah alaihissalam, dan menjadi sebuah tradisi ritual yang sampai sekarang dilakukan oleh kaum muslimin, dikunjungi oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, yaitu Makkah al-Mukarramah. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, maka rasa kangen itu muncul. Walaupun jauh, tetap anaknya selalu diidam-idamkan itu, karena seorang anak itu adalah estafeta kehidupan, perjuangan yang akan melanjutkan dakwah seorang ayahnya. Dikunjungilah
anaknya di suatu masa, maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja ketemu dengan anak yang dicintainya, yang ditinggalkannya bertahun-tahun, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat berikutnya, yakni falamma balagu ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masyaallah. Ini ayat yang menggambarkan insyaallah momentum pada kesempatan Idul Adha hari ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bertemu dengan anaknya. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan di dalam mimpinya itu anni azbahuka, yakni menyembelih sosok anaknya yang begitu dicintainya, yang begitu diidam-idamkannya, harta yang begitu berharga, sesuatu yang memang berat, yang memang ingin dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yaitu seorang anak. Tapi ketika bertemu, diminta untuk sembelih. Perlu diketahui bersama para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mimpinya para nabi itu adalah shadiq, yaitu benar. Maka disampaikan kepada anaknya. Luar biasa. Kalimat yang juga menyentuh. Kalimat begitu sayang kepada anak itu. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Wahai anakku sayang, inni ara fil manam, bahwa aku bermimpi pada, apa pendapatmu bahwa saya bermimpi, ayah bermimpi, di dalam mimpiku itu azbahuka, menyembelihmu. Maka luar biasa jawaban anaknya yang begitu soleh, begitu penyabar. Walaupun jarak memisahkan mereka, tapi kedekatannya sangat luar biasa. Doa seorang ayah yakni kepada anaknya itu sebegitu besar, sehingga kesolehan anaknya pada saat penyampaian ayahnya itu begitu singkat dan begitu padat maknanya. Tidak ada pengangkangan dalam kondisi anaknya itu, yaitu Ismail menyampaikan, qala ya abati, wahai ayahandaku sayang, af'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Sosok ayah dan sosok anak yang begitu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah menggambarkan bahwa kita semua adalah sosok-sosok para ayah dan juga anak-anak. Seorang istri juga tidak luput dari ujian yang begitu berat. Dan ujian yang begitu berat itu adalah, yang paling terbesar adalah menyembelih putranya yang begitu diidamkan. Petik hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa harta, bahwa anak yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambilnya dari hari harta yang kita miliki. Ada anak yang masih kecil Allah wafatkan. Ada harta yang begitu banyak yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, ternyata Allah ambil. Itu ujian yang berat. Dan momentum yang luar biasa ini adalah Ibrahim menyerahkan segala apapun yang dimilikinya, termasuk anaknya, untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak terbaik, anak yang terbaik atau harta yang paling terbaik adalah anak. Maka kalau diibaratkan dengan harta adalah memberikan semua harta yang terbaik untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
pada khutbah yang kedua ini, mari kita sejenak merenung dan senantiasa berintrospeksi diri bagi kita semua, keluarga kita semua, kait perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang di ujungnya adalah mengkorbankan seorang putra tercintanya yaitu Ismail, namun dengan ketaatan dan kesabaran keduanya Allah ganti dengan kibas yaitu domba yang begitu besar untuk dikorbankan, dan itulah menjadi syariat berkurban. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubaha fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah untukmu, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Kemudian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagian dari bagiannya dan berilah makan kepada orang-orang yang cukup apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Inilah syariat yang akhirnya kita akan terus jalankan di setiap momen Idul Adha, yaitu berkurban. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini penguat bagi kita pada kesempatan hari ini, bagi para mudhahi, para yang mengkurban. Catat hadis ini supaya kita mendapatkan sebuah hikmah yang begitu besar, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyyin min amalin yauman nahar. Tidak ada yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari nahar. Pada hari nahar adalah pada hari Idul Adha, yakni min akhraq waddam, dari bulu-bulu dan darah, kemudian kuku-kukunya, bahkan darah yang disembelih hewan kurban sebelum dia jatuh kepada tanah, maka Allah angkat ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi kuku, kemudian bulu-bulunya dan darah yang disembelih oleh seorang yang berkurban sebelum darahnya jatuh kepada tanah, Allah angkat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban yang terbaik. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih ada momen 3 hari ke depan bagi orang-orang yang ingin berkurban, maka itulah amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita dan kurban-kurban kaum muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minkum wal amwat qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.